Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bodoh. Pada hari ini kami membahas terkait dengan viralnya pembicaraan di akun X tentang kenaikan gaji dari anggota DPR yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi 3 juta per hari gaji mereka. Bayangkan Sri Mulyani agar setiap dia mengajukan anggaran disetujui oleh DPR, dia tanpa memikirkan bagaimana susahnya rakyat Indonesia, seenaknya dia menaikkan gaji anggota DPR menjadi 3 juta per hari. Hal ini diutarakan oleh anggota DPR RI TB Hasanuddin. Bayangkan sekarang situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bahkan menurut rilis yang dibuat oleh IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini melambat di 4,7% dari yang sebelum 5,1%. Sementara MF dalam World Economy Outlook pada April 2025 mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya diproyeksi menjadi 4,7%. Kok bisa-bisanya pemerintah mengatakan 5,1%, 5,2%? Dari mana pemerintah menghitung ini? Sehingga pemerintah seenaknya menaikkan gaji dari anggota DPR. Pembahasan ini meramaikan di akun X mengenai topik gaji DPR 3 juta per hari, yang membuat akun ini diserbu dan dijubeli dengan topik-topik atau masukan mungkin ada yang menghujat dan atau yang lain sebagainya. Bahkan ada mengatakan mantap, gaji anggota DPR RI naik jadi 3 juta per hari. Itu yang dibahas di akun X pada Kamis tanggal 14 bulan 8 2025. Bahkan kita lihat ketika kemarin Presiden membuat laporan di gedung DPR MPR, bayangkan kita melihat anggota DPR-nya berjoget-joget, sementara bayangkan masyarakat di luar sana banyak tidak makan, banyak orang yang mengemis, bahkan di Papua orang hanya untuk mendapatkan mie instan dengan menukarkan dengan singkong, sementara anggota DPR berjoget ria. Lagi-lagi kita sangat miris kepada anggota DPR yang tidak ada empatinya kepada rakyat. Bayangkan di Amerika, anggota DPR yang merasa bahwa dia belum bisa bekerja untuk rakyatnya, dia mengatakan tolong gaji saya di stop. Itu di Amerika. Bayangkan, itu sudah negara maju, negara makmur. Mereka memikirkan bagaimana rakyatnya supaya didahulukan. Bukan mereka malah menikmati bergoyang ria di atas kesengsaraan rakyat. Amerika yang sudah negara sejahtera sendiri, rakyatnya sudah sejahtera, anggota DPR sendiri pun malu mengambil gajinya kalau dia tidak bekerja dengan baik. Bayangkan ini. Gaji anggota DPR itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 terkait dengan dirubahnya pendapatan mereka hampir 3 juta per hari.
Ya, jadi anggota DPR hanya gaji pokoknya saja itu mencapai hampir 100 juta per bulan. Hanya gaji pokok ya, belum tunjangan. Nanti akan kita rincikan tunjangan apa aja yang mereka dapatkan. Ya, dari peraturan mengenai tunjangan tertuang dalam surat edaran Sekretaris Jenderal DPR nomor KU.0414/DPR RI garing 12/2010. Ini yang saya dapatkan masih tahun 2010 ya. Gaji tersebut dibagi menjadi 3 kategori utama. Ya, ini gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua. Rincian penerimaan gaji anggota DPR ya ini gaji ketua DPR RI 5.040.000. Ya, ini sebelum naik ya. Gaji pokok wakil ketua DPR RI 4.620.000. Gaji pokok anggota DPR RI 4.200.000. Ya, ini terdiri dari apa lagi? Tunjangan melekat selain gaji pokok, anggota DPR RI juga mendapat tunjangan yang diatur dalam surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI nomor KU 009414 DPR RI garing 12/2010 yang terdiri dari apa? Ya, tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Bayangkan aja kalau gajinya 3 juta per hari, kalau suaminya anggota DPR, istrinya mendapat 10% dari situ. Ya, istrinya mendapat 10% dari tunjangan pokok. Artinya kalau gajinya 3 juta per hari, ya, kalau suaminya anggota DPR berarti istrinya mendapat 300.000 per hari. Ya, tunjangannya 10% dari gaji pokoknya itu dapat suami atau istri. Ya, lalu tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Kalau 3 juta anggota DPR, 2%-nya dapat tunjangan untuk anaknya. 2% dari 3 juta berarti 60.000 dia per hari. Ya, kira-kira 60.000 per hari. Itu satu anak. Kalau 2 anak berarti 120.000 per hari dia dapat. Ya, ini tertuang di keputusan jenderal Sekretaris Jenderal DPR ya. Jadi dapat ya gaji tunjangan 2% dari gaji pokok. Ya, maksimal 2 anak. Ya. Selain itu, tunjangan jabatan. Anggota DPR itu mendapat tunjangan jabatannya 9.700.000. Wakil ketua DPR-nya dapat 15.600.000. Sementara ketua DPR-nya mendapat 18.900.000 per bulan. Itu tunjangan jabatan. Tunjangan beras. Bayangkan aja. Tunjangan beras mendapat 30.000 per jiwa per hari. Ya, per jiwa per hari maksimal 4 jiwa. Berarti suami istri 2 anak per hari. Ya, 30.000 per hari per jiwa. Kalau 4 berarti 120.000. Oke, tunjangan PPH 21 2.699.813. Uang sidang, ya anggota DPR itu kalau sidang dapat uang sidang per paketnya 2 juta. Kalau dia sidang misalnya seminggu berapa kali, ya misal 4 kali berarti 4 kali 2, 8 juta. Ya, itu uang sidang per paketnya. Ya, selain itu mereka mendapat tunjangan lain. Tunjangan apa? Tunjangan kehormatan. Anggota DPR tunjangan kehormatannya 5.580.000. Ini hanya anggota saja ya. Ketua DPR-nya 6.690.000. Ini tunjangan kehormatan. Nanti tinggal netizen yang menonton channel YouTube Fernando DiCaprio nih, lihat apakah mereka layak dihormatin. Sementara masyarakat yang miskin di sana tidak makan, mereka goyang-goyang, joget-joget. Ya. Lalu mereka juga mendapat tunjangan komunikasi sebesar
15.554.000 anggota saja ya, anggotanya. Sementara wakil ketua DPR-nya mendapat tunjangan komunikasi sebesar 16.009.000 per bulan. Sementara ketua DPR-nya mendapat tunjangan komunikasi 16.468.000 per bulan. Ini tahun 2010, ya. Belum tahun 2025 nih ya. Ini berdasarkan putusan atau surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI tahun 2010 yang saya dapatkan ya. Bayangkan sekarang tahun 2025. Lalu tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Setiap anggota, baik anggota DPR, wakil ketua DPR maupun DPR mendapat per bulan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan sebesar 3.750.000 ya. Lalu mereka mendapat bantuan listrik dan telepon. Bayangkan nah, bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Buset dah. Listrik dan telepon 7.700.000. Lalu mereka mendapat juga tunjangan untuk asisten anggota. Ya. Dapat tunjangan asisten anggota sebesar 2.250.000. Ya. Kalau dijumlahkan komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang atau anggota DPR dapat menghasilkan lebih ya dari 50 juta per bulan. Ini tahun 2010 ya, bukan tahun 2025. Karena tahun 2025 ya, kemarin tuh untuk satu hari aja gaji mereka 3 juta. Bayangkan satu hari 3 juta, berarti satu bulan mereka penghasilannya hampir 100 juta, belum lagi tunjangan-tunjangan tadi. Baik, belum tunjangan-tunjangan tadi. Ya. Sehingga ya, kalau kita bandingkan dengan kinerja mereka sekarang ini, tinggal para penonton YouTube Fernando DiCaprio yang melihat apakah mereka sudah layak digaji dengan 3 juta per bulan. Ya, dengan tunjangan-tunjangan lainnya, ada tadi tunjangan peningkatan fungsi, tunjangan telepon, bantuan listrik, ya, bantuan rumah, ya, tunjangan kehormatan, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri. Bayangkan aja, ya. Bayangkan itu hanya tunjangan pokok, gaji pokoknya bisa hampir 100 juta per bulan, belum yang lain-lainnya. Coba bandingkan ya dengan gaji UMR di Jakarta. Kalau berdasarkan gaji UMR Jakarta itu, penduduk Jakarta gaji UMR itu sebesar 5.396.761 rupiah. Ya, itu satu bulan gaji warga Jakarta 5 juta, sementara gaji anggota DPR satu hari 3 juta. Bayangkan Anda bayangkan itu. Ya, warga Jakarta gaji sebulan 5 juta, sementara gaji anggota DPR satu hari 3 juta. Bayangkan, itu untuk UMR Jakarta. Coba kita bandingkan dengan UMR yang di Jawa Tengah, yang terendah katanya. Ya, Jawa Tengah ini UMR terendah. Berapa gaji UMR di Jawa Tengah? Itu gaji UMR-nya ya 2.169.349 rupiah. Bayangkan gaji per bulan ya masyarakat di Jawa Tengah masih kalah dengan gaji anggota DPR per hari. Coba Anda bayangkan, satu hari anggota DPR dengan satu bulan gaji UMR di Jawa Tengah masih lebih besar gaji anggota DPR per hari. Luar biasa. Belum lagi ya, Menteri Keuangan seenaknya Sri Mulyani mengeluarkan penetapan tarif sewa hotel satu hari kepada pejabat ya dalam perjalanan dinas menteri, wakil menteri dan pejabat eselon 1 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2025
dia katakan bahwa ya tarif sewa hotel mereka per malam itu 9,3 juta rupiah. 9,3 juta rupiah. Ya, Menteri Keuangan memberikan kepada pejabat-pejabatnya untuk nginap di hotel kalau perjalanan dinas. Luar biasa. Ya, rakyat dibebani terus pajak, sementara pejabat terus dimanjakan. Ya, makanya kepada warga negara Indonesia, Anda sadar kalau Anda memilih wakil Anda, memilih partai-partai yang duduk di pemerintahan, Anda sadar. Jangan Anda senang dikasih lagi BLT. Hanya dikasih BLT Anda senang makan, maka dikasih bantuan. Sadar Anda, itu uang Anda. Jangan hanya 5 tahun sekali Anda dikasih cuma 200.000, dikasih BLT, Anda sudah senang. Sementara ya pejabatnya, anggota DPR-nya goyang, ya, menikmati hasil pajak Anda, hasil jerih payah Anda. Anda kering kerontang, sementara mereka seenak-enaknya menikmati. Bayangkan, coba kita bandingkan dengan ya gaji anggota DPR di Malaysia, tetangga kita ya, supaya kita tahu membandingkannya. Bagaimana anggota DPR mereka ya? Kalau anggota DPR Malaysia yang saya kutip dari dan dilansir dari Imani tanggal 26 bulan 11 tahun 2024 ya, gaji anggota DPR atau anggota parlemen Malaysia, gaji pokoknya Dewan Rakyat sebesar 16.000 ringgit Malaysia ya, 16.000 ringgit Malaysia atau sekitar 52,8 juta per bulan ya. Anggota DPR Malaysia tuh 52,8 juta per bulan mereka. Lalu Dewan Negaranya 11.000 ringgit atau sekitar 36,3 juta per bulan ya. Tambahan jika ya MP adalah menteri, dalam arti gini, anggota dewannya menjabat sebagai menteri, maka gaji dia 13.400 ringgit Malaysia atau sekitar 44,2 juta per bulan. Lalu mereka mendapat tunjangan yang dapat diklaim seperti hadir sidang parlemen itu sekitar 400 ringgit Malaysia atau 1,32 juta per hari ya kalau mereka sidang. Hadir rapat atau workshop Pak di badan pemerintah sebesar 300 ringgit Malaysia atau sekitar 990.000 per hari ya. Tunjangan hiburan, mereka dikasih hiburan 2.500 ringgit Malaysia atau sekitar 8,25 juta per bulan, 8,25 ya per bulan. Pembayaran khusus untuk ya MP non administrasi sebesar 1.500 ringgit Malaysia atau 4,9 juta rupiah per bulan. Tunjangan perjalanan tetap 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 4,9 juta rupiah per bulan. Tunjangan BBM ya 1.500 ringgit atau 4,9 juta per bulan ya, per bulan mereka 4,9 juta. Tunjangan tol 300 ringgit Malaysia atau sekitar 990.000 per bulan. Ya, bayangkan aja, tol mereka tuh 990.000 per bulan. Lebih besar tol saya. Ya, tol saya itu 1 bulan itu aja bisa mencapai 1,5 juta uang tol saya. 1,5 juta sampai 2 juta uang tol saya. Bayangkan aja. Bandingkan uang dengan ini ya, anggota DPR Malaysia. Lalu tunjangan supir 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 4,9 juta per bulan. Mereka juga dikasih bantuan pembelian HP sebesar 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 6,6 juta rupiah setiap 2 tahun ya, 2 tahun sekali mereka dikasih menggantian HP. Tunjangan tagihan telepon 900 ringgit Malaysia atau sekitar 2,9 juta rupiah per bulan. Pembelian komputer 6.000 ringgit Malaysia atau sekitar 19,8 juta rupiah. Subsidi
pakaian, mereka dikasih bantuan pakaian 1.000 ringgit Malaysia atau 3,3 juta setiap 3 tahun. 3,3 juta setiap 3 tahun. Tunjangan pakaian seremonial sekitar 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 4,9 juta rupiah. Bebas biaya lisensi kendaraan berjalan dinas atau kelas bis pesawat. Mereka dikasih, tidak membayarkan untuk perjalanan bisnis ya, atau maksudnya perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri yang menggunakan pesawat maupun ini kereta. Lalu mereka diberikan biaya kalau perjalanan luar dengan menggunakan kendaraan sekitar maksudnya untuk biaya hotel sekitar 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1,3 juta rupiah per malam. Bayangkan Sri Mulyani mematok biaya untuk hotel ya kepada anggota DPR kita sebesar 9,3 juta per malam. Sri Mulyani membuat biaya hotel untuk pejabat kita 9,3 juta rupiah per malam. Sementara di Malaysia yang lebih maju itu hanya 1,3 juta rupiah per malam. Bayangkan kita bandingkan hancurnya negara kita ini. Lalu uang harian dinas di dalam negara mereka atau di dalam kota mereka tuh 100 ringgit Malaysia atau sekitar 330.000 per malam kalau di dalam kota saja. Kalau biaya luar negeri, perjalanan luar negeri 561.000 rupiah per malam. Bayangkan negara yang sudah ini lebih maju dari Indonesia, Malaysia, yang pekerja migran kita di sana itu banyak menjadi pekerja di luar ini ya, sektoral ya, sebagai ART, mohon maaf ya. Di Malaysia kita hanya mengirimkan tenaga sebagai ART. Lebih maju dari kita, tapi tunjangan negara anggota DPR jauh di bawah anggota DPR kita. Ya. Kalau kita lihat lebih lanjut jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat pada umumnya, Malaysia mencatat penghasilan rata-rata ya, pendapatan warga negara Malaysia, pendapatan mereka, gaji mereka, pendapatan mereka setiap bulan rata-rata mendapatkan 27,98 juta per bulan. Bayangkan, mereka mendapat penghasilan per bulan itu rata-rata orang Malaysia 27 juta ya per bulan. Jauh sekali dengan orang Indonesia yang hanya rata-rata 5 juta. Bahkan di Semarang, di Jawa Tengah 2 juta penghasilan per bulan. Bayangkan aja. Di Malaysia pendapatan mereka 27 juta per bulan, tapi dibandingkan dengan gaji anggota DPR kita jauh sekali. Ya, apakah pemerintah tidak menyakiti hati rakyatnya? Ya. Jadi kepada warga negara, kalau Anda menonton channel YouTube Fernando Caprio ini, Anda sadarlah untuk memilih wakil Anda. Ya, jangan Anda terus dibodohin 5 tahun sekali, dibodohin hanya cuma dikasih BLT, dan itu hasil dari pajak Anda. Jangan Anda dikasih 300.000 bangga. Kasihan Anda ditipu terus oleh pemimpin wakil Anda di DPR, pemimpin Anda ditipu terus-terusan. Kasihan, makanya Anda sadar. Ya, bayangkan ketika rapat antara pemerintah dengan DPR, anggota DPR joget-joget. Bahkan ada seorang anggota DPR dia bilang, tambah lagi jogetnya, dia bikin lagi musik DJ. Apakah dia tidak prihatin dengan penderitaan masyarakat yang sekarang? Udah banyak tidak makan, bahkan karena susahnya pencarian, banyak orang membunuh. Ya, dibuka lapangan pekerjaan non formal oleh pemerintah DKI. Bayangkan saja yang melamar ratusan ribu orang, yang dibutuhkan cuma berapa ratus orang atau maksimum mungkin 1.000, yang melamar ratusan ribu. Lihat pemerintah kota Bekasi membuka
job fair, ya, hanya dibutuhkan berapa ratus orang, yang lama 20.000 sampai injak-injakan. Ya, jadi masyarakat Indonesia sadarlah Anda untuk memilih pemimpin Anda. Ya, sadar Anda, bersatu rakyat Indonesia, bersatulah Anda. Bersatu Anda, sadar Anda untuk apa ya? Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam video kami yang terbaru ini. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando Da Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Kirimkan kepada teman-teman Anda. Share kepada teman-teman Anda supaya Anda tahu, tercerahkan, sadar. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi terus. Kasihan masyarakat. Karena channel ini bukan channel gosip, channel yang mendidik seluruh masyarakat Indonesia. Ya, yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ya, tolong di-follow akun saya. Kirimkan kepada teman-teman Anda. Ya, karena channel ini channel mendidik. Jadi begitu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Lagi-lagi ingat, bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jangan Anda mau dipecah belah oleh penguasa, oleh anggota DPR. Ya, bersatu Anda agar Anda sadar bagaimana kita ini sekarang lagi diperbudak. Ya, dalam situasi ekonomi yang sangat-sangat parah sekali. Ya, tetapi anggota DPR tidak pernah memikirkan, pemerintah tidak memikirkan, bahkan Menteri Keuangannya seenaknya menaikkan pajak-pajak untuk mengambil, ya, menarik pendapatan. Bukannya malah, ya, tembaga-tembaga ekspor kita yang ditekan, para koruptor itu ditarik uangnya, tetapi malah kepada rakyat miskin, masyarakat yang rendah yang ditekan terus. Ya, jadi sadarlah pada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, share ini video kepada seluruh Indonesia yang Anda mengetahui supaya mereka sadar. Mungkin itu aja bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat siang.